Selamat datang lagi di penyelaman mendalam kita. Kali ini kita coba gali ya, intisari dari buku klasik nih. Karyanya T.J. de Boer, judulnya The History of Philosophy in Islam. Betul, buku ini udah lebih dari 100 tahun umurnya, tapi tetap jadi acuan penting. Nah, misi kita kali ini, kita mau bantu Anda nih menangkap gagasan sama tokoh-tokoh kunci dalam tradisi intelektual Islam yang kaya ini. Coba kita buat ringkas, tapi tetap bermakna ya. Siap. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Tapi ini menarik banget. Gimana sih ceritanya pemikiran Yunani kuno itu kok bisa masuk, malah subur gitu ya di dunia Islam abad pertengahan? Oke, jadi ceritanya itu dimulai dari gerakan penerjemahan yang besar-besaran banget di Baghdad abad ke-8 sampai ke-10. Di bawah Abbasiyah itu ya? Iya, betul. Khalifah kayak Al-Ma'mun itu mendukung penuh. Mereka bikin Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan. Oh, Bait Al-Hikmah. Sering dengar itu. Nah, di sana itu tempat kumpulnya para sarjana. Dari berbagai latar belakang loh. Muslim, Kristen, Yahudi. Mereka rame-rame nerjemahin karya Yunani. Aristoteles, Plato. Utamanya itu, ya, Aristoteles, Plato, tapi seringnya lewat kacamata Neoplatonis ya, bahkan Plotinus juga, yang karyanya sempat keliru dianggap teologi Aristoteles itu. Haha, iya ya. Kok bisa salah gitu ya? Ya, begitulah sejarah kadang. Nah, dorongannya itu ada dua. Pertama, emang kontak dengan peradaban yang lebih tua. Kedua, kebutuhan internal teologi Islam sendiri. Butuh argumentasi yang lebih, sistematis gitu. Jadi bukan sekedar nyalin aja ya. Ada proses adaptasi, dialog gitu dari awal. Kayak Al-Kindi itu. Persis. Al-Kindi itu sering disebut filsuf Arab pertama. Dia langsung nyoba nih menjembatani pemikiran Yunani dengan konsep Islam. Contohnya? Misal, soal penciptaan dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Dia pakai filsafat untuk membahas itu. Keren kan? Wah, menarik. Berarti Al-Kindi ini kayak buka pintu ya? Betul. Dia buka jalan. Nah, dari situ muncul dua arus utama pemikiran rasional. Yang pertama itu kalam. Kalam, teologi spekulatif ya? Iya. Jadi pakai logika, pakai nalar untuk membela akidah Islam. Ada aliran kayak Mu'tazilah, itu percaya banget sama kekuatan akal, keadilan Tuhan, kehendak bebas manusia. Terus ada lawannya dong? Ada. Muncul Asy'ariyah sebagai reaksi. Mereka coba cari tengah-tengah nih, antara akal sama wahyu. Soal sifat Tuhan misalnya, mereka bilang, diterima aja, bila kaif. Bila kaif, tanpa tanya bagaimana. Oke. Iya. Terus soal kehendak bebas, mereka usulkan teori kasb. Agak jelimet, tapi intinya menyeimbangkan. Oke, itu kawam. Satunya lagi. Yang lebih filsafat murni. Nah, itu dia, falsafah. Di sini nih, kita ketemu nama-nama besar yang mungkin Anda lebih kenal. Para falasifah. Siapa aja tuh? Dan apa bedanya kontribusi mereka? Kayak... Ibnu Sina. Yap. Ibnu Sina atau Avicenna di barat. Dia ini polimet sejati. Dokter hebat, filsuf juga. Kontribusi pentingnya, di filsafat itu pembedaan antara wujud wajib. Tuhan ya? Yap. Yang pasti ada. Betul. Yang keberadaannya mutlak. Sama wujud mungkin. Ciptaan. Yang mungkin ada, mungkin enggak, bergantung sama Tuhan. Tepat. Kerangka berpikir ini pengaruhnya gede banget. Terus ada Ibnu Rushd atau Averroes dari Andalusia. Komentator Aristoteles yang paling top itu ya? Iya, dia komentator ulung Aristoteles. Dan dia berani banget di bukunya, Fasl al-Maqal, bilang kalau filsafat sama syariat itu sebenarnya selaras. Dua jalan kebenaran yang sama. Wow, kedengarannya teriak masa keemasan pemikiran rasional ya. Tapi biasanya ide gede gini pasti ada tantangannya dong. Ada perdebatan seru pasti. Nah, itu dia. Disinilah peran Al-Ghazali jadi penting banget. Al-Ghazali. Ini dia nih yang sering disebut-sebut. Gimana ceritanya? Betul. Al-Ghazali ini semacam game changer. Dia pelajarin dulu filsafat sampai dalam banget. Terus dia tulis kritik pedas di Tahafud al-Falasifah. Keruntuhan para filsuf. Judulnya aja udah keras ya? Iya, tapi penting dicatat, dia nggak nolak logika loh. Yang dia serang itu beberapa kesimpulan para falasifah yang menurut dia nabrak akidah Islam secara fatal. Poin utamanya apa aja tuh yang diserang? Ada 3 yang utama. Pertama, keyakinan filsuf kalau alam semesta itu abadi, nggak diciptakan. Kedua, penyangkalan mereka kalau Tuhan itu tahu detail-detail kejadian di dunia. Ketiga, penolakan mereka soal kebangkitan jasmani di akhirat. Wah,
3 isu krusial ya. Bagi Al-Ghazali, 3 ini udah masuk kategori kekufuran. Makanya kritiknya tajam banget. Dampaknya gimana? Jadi kubu teolog sama sufi menang gitu setelah kritik Al-Ghazali. Karyanya emang berpengaruh luar biasa. Bisa dibilang, falsafah jadi agak tergeser dominasinya di banyak wilayah Sunni. Fokusnya balik lagi ke teologi dan juga ke tasawuf atau sufisme. Tapi perdebatan selesai gitu aja. Nggak juga. Ibnu Rushd kan tadi. Dia nulis sanggahan brilian. Judulnya Tahafut al-Tahafut, keruntuhan dari keruntuhan. Dia bela falsafat habis-habisan. Jadi tetap ada dinamika ya? Selalu. Malah Al-Ghazali sendiri, dalam perjalanan spiritualnya, akhirnya nemuin pelengkap di sufisme. Jalan pengalaman batin. Ini nunjukin kompleksitas hubungan antara akal, falsafah, wahyu, kalam, sama hati, sufisme. Nggak selalu musuhan. Ada upaya sintesis juga berarti. Banyak. Ada Ibnu Warabi dengan konsep wahdat al-wujudnya. Ada Suhrawardi dengan filsafat iluminasinya. Mereka coba gabungin filsafat sama mistisisme. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang dengerin, apa sih warisan paling penting dari semua pergulatan intelektual ini? Warisannya itu dua arah ya. Ke dalam dunia Islam sendiri, tradisi ini memperkaya banget teologi, mendorong metode ilmiah, melahirkan sintesis baru filsafat mistisisme. Puncaknya mungkin di Persia, kayak Mulla Sadra. Terus keluar? Ke Eropa? Nah, ke Eropa abad pertengahan, ini jembatan yang vital banget. Lewat terjemahan karya Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dari Arab ke Latin terutama di Spanyol, Sisilia Barat itu, kayak nemu lagi pemikiran Aristoteles. Ini yang memicu skolastisisme itu ya? Betul. Ini memicu skolastisisme, bahkan meletakkan dasar buat Renaissance. Jadi ini transfer ilmu yang mengubah sejarah Barat. Benar-benar jembatan peradaban. Luar biasa ya, perjalanan singkat kita melintasi abad-abad pemikiran, dari penerjemahan di Baghdad, perdebatan sengit, sampai warisan yang membentuk dunia kita sekarang. Iya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu hal buat Anda renungkannya, para pemikir Muslim ini kan bergulat hebat tuh, mendialogkan ide asing dari Yunani dengan keyakinan mereka. Menarik. Ini munculin pertanyaan. Bagaimana sih proses serupa asimilasi, kritik, sintesis terhadap gagasan dari luar itu terus-menerus membentuk dan menyegarkan setiap tradisi intelektual, termasuk cara kita berpikir hari ini? Wah, pertanyaan yang dalam tuh. Ya, sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut lah.